Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Hanceol melihat serangan tersebut dia bertanya pada Hanso, jika bagaimana Hanso bisa tahu ada serangan. Hanso pun merespon, jika dia memiliki kekuatan super. Hanceol yang mendengar itu ekspresinya berubah aneh, kekuatan super. Setelahnya dia bertarung melawan beberapa ular lainnya, dan satu ular berhasil menggigit lengannya. Hanceol mengutuk kesialannya, dia pun melempar ular tersebut dengan berkata bajingan keras kepala, runik Sanke, tingkat dewasa, temperamennya berubah sesuai susunan rune di kepalanya, polanya berubah secara acak, membuat perilakunya tidak dapat diprediksi. Hanceol lagi-lagi mengutuk keras, karena ular-ular itu menyerang tanpa memberinya waktu untuk pulih. Dan pria bernama Hanso itu, memberi tahu mereka trik untuk menangkap ular-ular tersebut, tapi jika terus begini, Hanceol merasa tubuhnya tidak akan bisa bertahan, dan yang lebih penting, dia pun berteriak pada satu keluarga di sana, mengapa mereka tidak bertarung, berhenti bersembunyi di belakang dan bertarung di depan. Si ayah itu pun merespon dan meminta maaf, dan meminta Hanceol mengerti jika dirinya memiliki orang yang harus dilindungi, jadi dia tidak bisa mengambil resiko membantu Hanceol. Hanceol yang mendengar itu dia sangat kesal dan bergumam, "Sialan, memang kenapa jika kau memiliki keluarga, kami yang di depan mencoba untuk tidak terbunuh di sini?" Dia pun berteriak kesal pada Kang Min yang hanya bersandar di pohon, "Lalu apa urusanmu? Kau bahkan tidak punya keluarga untuk dilindungi." Kang Min pun merespon, jika maksudnya, Hanceol tidak boleh membiarkan dirinya terluka saat bertarung, nanti bagaimana rencana Hanceol pulih tanpa dirinya. Hanceol sangat kesal dan bergumam, "Lantas apa pedang Kang Min itu hanya untuk pajangan?" Hanceol pun dengan enggan berkata, "Tentu, karena Kang Min seorang healer." Kang Min pun kembali berkata, "Sekedar informasi untuk Hanceol, jika Hanceol ingin Kang Min memulihkannya, maka Hanceol harus memberikan 3 rune strength, atau 1,5 dexterity atau bahkan 1 mana juga tidak masalah." Hanceol yang mendengar itu wajah berkedut dan bergumam, "Bajingan brengsek ini, apa kau akan membiarkan mereka?" Jimin pun menoleh, "Atau apa?" Situasi di sana terbilang cukup aneh. Si ayah menyerahkan rune pada Kang Min untuk memulihkan istrinya. "Tenupa," jawab Kang Min. Hanso dan Jimin terus melawan monster, sementara Hanceol berdiri diam dengan bergumam, "Benar, apa hanya kau yang berpikir situasi ini sangat menjengkelkan?" Kang Min pun bertanya pada Hanceol yang sejak tadi berdiri diam, "Kenapa kau hanya berdiri di sana? Ayolah, cepat bergerak." Hanceol wajahnya gelap, dia kembali bergumam, "Jika bajingan Kang Min ini bertingkah hanya karena dia memiliki healing skill, menjengkelkan sekali, semua tidak seperti yang kuharapkan." Namun ada suara dari alat komunikasi Hanceol yang membuatnya tersadar, "Col, bisakah kau mendengarku? Jung Hanceol, bagaimana tempat barumu?" Hanceol pun merespon, "Jangan tanya, dan bagaimana situasi di pihakmu?" "Pihak kami, yah, lumayan, tampaknya ada penyelamat di lantai atas, jadi paksa saja jalanmu dan naik ke atas, dan cobalah mencari rekrutan baru yang berguna dalam perjalananmu. Kita harus meningkatkan jumlah kita kan, semangatlah bro." Hanceol pun merespon jika dirinya juga ingin melakukannya, tapi Hanceol pun bergumam, jika dia tidak tahu di antara orang-orang ini siapa yang bisa dia ajak, seorang pria yang mengaku punya kekuatan super, jalang gila yang membawa pedang, dokter licik, dan 3 anggota keluarga yang tidak berguna.
Hanceol kembali berkata, bukankah kelangsungan hidup lebih diutamakan daripada hal lainnya, dan untuk saat ini Hanceol akan menundanya saja. Samapi bertemu lagi, Kapten. Hanso yang mendengar dan melihat Hanceol sebelumnya dia bergumam, terlalu cepat untuk adanya orang yang memiliki trait monark. Bagian dari trait seseorang, semua monark seperti Eres dan pemilik berserk monark, adalah kemampuan harfiah untuk memimpin sebuah kelompok yang bisa membuat seseorang menjadi seorang monark. Monark memberi anggota klan mereka simbolnya sendiri, dan mereka yang memiliki simbol itu merasakan ikatan yang luar biasa satu sama lain, sehingga hanya anggota klan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Ada batas pada jumlah bawahan monark yang bisa memberi isyarat, tapi sekarang, mereka akan sibuk mencoba mengintai orang, dan jika Hanso harus bersaing dengan mereka, maka Hanso juga akan sibuk. Lagi pula, jika kau ingin orang mendengarkanmu, kau harus memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tidak berselang lama, monster ular itu pun sudah tumbang semua. Hanso dan kelompoknya pun kembali berjalan. Kelihatannya perjalanannya perlahan-lahan, ada lebih sedikit monster. Apa kelompok mereka meninggalkan habitat monster-monster tersebut? Hanso bergumam, itu berarti, mereka hampir sampai di dekat sarang mutan runik Snake. Akhirnya aku hampir mencapai tujuannya. Datang ke sini, terlihat di depan sana ada ular yang berbeda dari ular-ular sebelumnya, dan itu adalah Rune Eater Snake, tingkat dewasa. Si ayah pun menghentikan mereka. Tunggu, dia bertanya pada Hanso, apa Hanso benar-benar harus melawan ular itu? Dia merasa ular itu tidak akan menyerang mereka jika mereka tidak mendekat, dan menyarankan, bagaimana jika mereka pergi saja? Hanso pun merespon, jika mereka bisa pergi sesuka mereka, dan Hanso akan melawannya sendirian. Hanso juga menegaskan jika dirinya juga tidak peduli jika mereka mendaki lebih dulu. Tidak, bukan itu maksudku, ucap si ayah, dan melanjutkan, jika mereka harus bergerak bersama, kenapa Hanso melakukan sesuatu yang bodoh? Hanso yang mendengar itu dia menatap tajam si ayah itu, lalu berkata, jika kelihatannya si ayah itu salah paham tentang sesuatu, Hanso tidak pergi bersama dengan mereka, hanya saja mereka semua bergerak ke arah yang sama, dan sudah waktunya mereka berpisah. Jimin pun berkata, dia merasa tidak ada yang bisa dilakukan jika begitu. Si ayah nampak panik. Tunggu, dalam situasi ini, siapa yang akan bertarung? Jimin pun merespon jika maksudnya mereka tidak bisa memaksa Hanso untuk pergi bersama, dan atau apa si ayah itu akan tinggal juga. Itu membuat si ayah tambah panik dan ketakutan. Ayo pergi sekarang, ucap Jimin mengajak mereka, namun Hanceol memandangi Hanso dengan diam, lalu bergumam, jika Hanso keras kepala seperti yang dia dengar, tapi Hanceol tidak bisa meninggalkan Hanso begitu saja seperti ini. Kang Min yang melihat Hanceol hanya diam, dia pun bertanya kenapa Chol tidak itu. Kang Min melanjutkan, jika Chol berpikir membawa Hanso dengan mereka sekarang, menyerahlah. Itu membuat Chol tersentak dan bertanya, kenapa? Kang Min pun menjelaskan, karena sepanjang waktu ini, saat semua orang menerima healing darinya, Hanso tidak, bahkan tidak sekalipun. Itu membuat Kang Min merinding. Hanso bertindak seolah-olah berada di medang perang adalah hal biasa baginya, dan orang seperti Hanso bukan tipe yang mendengarkan orang lain. Dan dari apa yang Kang Min lihat, Hanso bukan tipe orang yang akan hidup lama juga. Sangat disayangkan untuk orang yang begitu berbakat, tapi tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Dia juga kelihatannya sulit ditangani. Scene memperlihatkan pertarungan Hanso melawan ular tersebut. Ular itu menghindari Hanso saat rune sihirnya aktif, tapi dengan pengecualian rune dexterity, ular itu menyerang Hanso. Terlihat rune di kepala ular itu pun kembali berubah.
Hanso pun melancarkan serangan bertubi-tubi pada ular tersebut. Hanso berkata jika ular ini lebih kuat dan lebih cepat dibandingkan ular sisik, tapi berbeda dari bis karnivora, Hanso pun mulai memahami, ketika diserang, runenya berubah jadi rune resistance, damage-nya jadi lemah, pertarungan jangka panjang tidak hanya merugikan Hanso, itu juga merepotkan, namun cara mengalahkannya sederhana, yaitu fokus pada sekelompok pohon di pusat area terbuka yang menyerupai sarang, abaikan ularnya dan targetkan tempat itu dulu. Hanso pun menerjang namun tidak menyerang, yang membuat ular itu terkejut. Ular itu secara insting akan mengabaikan pertahanannya sendiri untuk melindungi sarangnya. Di saat ular itu mengejar Hanso dan melancarkan serangannya, Hanso bergumam, "Kena kau?" Hanso pun berhenti dan melancarkan serangan fatal yang sangat cepat. Terlihat dengan kerennya Hanso setelah melancarkan serangan tersebut, dia membelakangi ular itu. Setelahnya Hanso berkata jika jauh lebih cepat membodohinya daripada yang Hanso kira. Hanso pun mendatangi sarang ular tersebut dan ada sebuah telur di sana. Itu telur ular yang dikalahkan Hanso, dan itu terlihat bergoyang-goyang. Hanso pun mengambil telur itu dan mendekatkan rune pada telur itu. Tidak lama setelahnya telur itu pun mulai retak, itu pun pecah dan mengeluarkan ular kecil. Hanso pun berkata jika itu luar biasa kecil dibandingkan dengan yang dewasa, dan itu ular rune eater tingkes remaja. Hanso yang mengamati ular itu dia bergumam, jika si kecil itu memiliki trait yang unik, dia memakan rune dan langsung memuntahkannya. Hanso pun menyuruhnya makan, ular itu memakan 3 rune, dan memuntahkan 2 yang diinginkan pemiliknya. Hanso bergumam, memberikan 3 untuk mendapatkan 2 mungkin terlihat merugikan bagi orang lain. Hanso pun mengatakan jika ular itu bisa mendapatkan semua rune yang diinginkan, Spi mendapatkan rune yang tepat untuk diri sendiri lebih penting bagi Hanso. Kerja bagus. Hanso pun memuji ular itu, dan untuk sekarang Hanso merasa jika dia harus fokus meningkatkan ketahanan sihir dan fisik. Hanso pun menyuruh ular itu untuk beristirahat sekarang, dan dengan ini Hanso telah mendapatkan tujuannya. Bagaimana kalau mulai bergerak kembali sekarang? Sin berpindah di tempat tugas orang keluarga. "Kita pergi kemana sekarang ayah?" "Tetap tenang," jawab ayah. Si ayah merasa jika peta pulau yang mereka dapatkan setelah meninggalkan ruangan tidak menunjukkan struktur dengan detail. Dia merasa mereka tidak bisa bergerak begitu saja tanpa berpikir saat mereka tidak tahu apa yang ada di luar sana. Dia pun bingung kemana mereka bisa pergi agar aman. Jika saja kelompok yang lain tidak mengabaikan mereka. Si istri pun berkata, "Sayang, aku mendengar sesuatu di sebelah sana." Si ayah pun mulai panik, mungkinkah itu monster atau traveler lainnya? Dia pun menyuruh istri dan anaknya untuk tetap di belakangnya, namun yang muncul adalah Hanso. Si ayah yang melihat itu pun sedikit tenang. "Kang Hanso, kau kembali?" Hanso pun bertanya pada mereka, apa yang mereka lakukan di sini. Si ayah tidak menjawab, namun dia bertanya balik, apa Hanso melarikan diri dari monster di tengah jalan? "Aku menangkapnya," respon Hanso. Si ayah yang mendengar itu dia bergumam, Hanso menangkapnya. Dan Hanso hanya mendapatkan luka sekecil itu. Bahkan belum terlalu lama, Hanso pun bertanya di mana yang lainnya. Si ayah pun terlihat gemetar dan merespon, "Mereka." "Kita diperlihatkan apa yang terjadi sebelumnya." Si ayah berkata dengan terkejut, "Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan pergi dari sini? Itu berbahaya bagi keluarganya untuk berpisah seperti ini. Jangan lakukan ini." "Oke, tentunya kita tidak perlu bertengkar satu sama lain." Hanceol pun berkata, "Jadi, kalian hanya berencana untuk berkendara dengan nyaman, dengan mengikuti kami dari belakang." Itu," respon ayah tersebut.
Jimin juga berkata, jika Chol benar, sekarang karena player besar itu tidak ada, yang dimaksud adalah Hanso, sungguh merepotkan jika ada orang yang mengganggu. Kang Min juga menimpali, jika dia tidak peduli siapa yang memberinya rune, tapi dia merasa jika dia harus dekat dengan orang kuat. Kembali di tempat sekarang, si ayah pun mengatakan jika mereka mengatakan itu dan pergi ke arah lain, mereka bahkan menghalangi jalannya, jadi dia tidak bisa ikut. Si ayah pun mengutuk kelompok itu, karena beraninya mereka meremehkan orang seperti itu. Hanso pun berbalik, si ayah yang melihat itu dia menghentikan Hanso, tunggu, kau pergi kemana? Aku lebih tua darimu dan aku sedang bicara padamu. Hanso pun berkata jika mereka harus bergerak, karena mereka sudah membuang terlalu banyak waktu. Si istri pun berkata pada si ayah, sayang haruskah kita juga? Si ayah pun mengangguk. Setelah Hanso sudah berjalan, mereka pun mengikuti Hanso di belakang. Hanso pun berbalik dan bertanya, apa yang kau coba lakukan di sini? Si ayah pun menjawab, bukankah Hanso bilang jika Hanso tidak pernah dengan mereka sejak awal, jadi pergilah, kami akan mengambil jalan kami sendiri ucapnya. Hanso pun mengabaikannya dan bergumam, jika itu belak-belakan. Hanso merasa itu tidak masal, lalu berkata lakukan sesukamu. Hanso bergumam, karena dia akan bertarung sendirian. Di dalam perjalanan Hanso menghabisi monster yang menghalangi jalannya. Ini cukup sulit, tapi berkat itu statnya dalam kondisi yang baik, sebuah pilihan yang bijak untuk meningkatkan ketahanan dulu. Hanso memberikan ular kecil itu beberapa rune untuk dimakan, memperlihatkan stat dari Hanso. Hanso juga mengambil beberapa rune untuk dirinya sendiri. Berkat ini, bertarung sendiri jauh lebih mudah. Hanso merasa jika dia harus membuat makanan dari sisanya. Si anak kagum dengan Hanso. Wow, dia perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Dia luar biasa. Sementara si ibu berkata jika lega rasanya dia tidak tertarik pada mereka. Si anak bertanya, haruskah mereka bertarung juga? Si ayah pun merespon, tenang Chae-eng, tidak bijaksana untuk campur tangan jika tidak perlu, bisa bersama sebagai keluarga adalah anugerah dari Tuhan, jadi kita hanya perlu tetap aman. Baik, jawab Chae-eng. Mari ikuti dia pergi kemana sekarang? Tanya Chae-eng, terowongan. Terlihat di depan Hanso ada sebuah lubang gua yang besar, Hanso pun memasukinya, begitu pula keluarga cemara tersebut tidak lama setelahnya mereka pun keluar di sisi yang lain, di mana sudah banyak orang berkumpul, keluarga itu pun sangat senang, kita sampai di sini dengan selamat. Kita berhasil hidup sampai sejauh ini, sayang. Chae-eng, kerja bagus. Han Cheol yang mendengar itu terkejut dan bergumam, orang itu, dia kembali hidup-hidup dan dalam kondisi yang baik. Dirumorkan bahwa Hanso melawan bis karnivora sendirian pasti benar. Di sisi lain Ferry terlihat malas berkata pada si ayah, lihat dirimu. Membuat jalan masuk yang berisik setelah terlambat. Itu membuat si ayah merinding. Ferry melanjutkan, bagaimanapun, karena kau yang terakhir, mari tutup pintunya. Bruak, pintu pun ditutup dengan batu besar. Ferry kembali berkata, sekarang, mari kita mulai eventnya dalam skala penuh. Klik. Selamat datang di dermaga lantai pertama semuanya, tersisa sekitar 75 orang. Bagus sekali, syukurlah, tidak ada terlalu banyak korban. Event spesial ini adalah pertarungan unruk tiket. Kalian akan menggunakan tiket ini untuk bergerak dari pulau lantai pertama yang runtuh saat ini ke yang lainnya. Tentu saja, beberapa pulau dipenuhi dengan monster dan dikelilingi oleh lava, tapi jika keberuntungan berada di pihakmu, kalian mungkin berakhir di pulau tengah atau selatan yang penuh dengan harta karun. Tapi pergi ke sana saja tidak akan menyenangkan kan? Jadi inilah beberapa aturan yang telah aku siapkan.
Hanya 3 orang yang bisa naik masing-masing perahu, dan kalian setidaknya akan membutuhkan 3 tiket untuk melakukannya. Namun, jika 3 orang menggunakan 3 tiket, mereka akan tersebar secara acak di berbagai pulau, berada di pinggiran atau tengah. Jika 2 orang menggunakan 3 tiket, mereka bisa pergi bersama, tapi tidak bisa memilih tujuan mereka. Namun, jika 1 orang menggunakan 3 tiket, mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Pulau runtuh dari pinggir, dan kesulitan masing-masing pulau sangat bervariasi, jadi semakin menguntungkan posisi kalian, semakin baikkan, dan silahkan merujuk ke peta pulau untuk detailnya. Ada sisa waktu sekitar 30 menit sampai seluruh pulau lantai pertama runtuh. Total ada 25 perahu yang ditempatkan di sekitar kawah. Bisakah kita mulai? Kalian sudah tahu intinya kan? Bertahan hidup dengan segala cara yang diperlukan, karena lebih menyenangkan begitu. Setelahnya semua orang mulai bertarung memperebutkan tiket. Serahkan tiketnya. Beraninya kau mengkhianatiku, matilah. Jangan tinggalkan aku. Hanso yang melihat itu bergumam, jika ini adalah kekacauan yang tidak bisa dihindari, dalam hal itu. Namun ada yang memanggil Hanso, Kang Hanso. Kumoho padamu, hanya sekali ini, tolong aku, tidak, bantu keluarga kami.